Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah ICT Bapak Aulia Ridwan. Saya di sini akan memaparkan materi mengenai memahami biografi para tokoh dan perannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Saya di sini atas nama Muhammad Tamlikho Al-Kahfi dengan nomor NIM 060401200091 semester 4 mata kuliah ICT Pembelajaran. Pembahasan yang akan saya bahas, yang pertama ada Wali Songo, yang kedua ada Abdur Rauf Singkel, yang ketiga ada Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang keempat Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan yang terakhir adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang pertama, A. Wali Songo. Dari nama para Wali Songo tersebut, pada umumnya terdapat 9 nama yang dikenal sebagai anggota Wali Songo yang paling terkenal. Yang pertama Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Ia diperkirakan lahir di Samarkand di Asia Tengah pada paruh awal abad ke-14. Abad Tanah Jawi versi Mainsma menyebutnya Asmarakandi, mengikuti pengucapan lidah orang Jawa terhadap As-Samarkandi. Dalam cerita rakyat ada yang memanggilnya kakek bantal. Yang kedua Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Sunan Ampel bernama asli Raden Rahmat. Ia umumnya dianggap sebagai sesepuh oleh para wali lainnya. Pesantrennya bertempat di Ampel Denta, Surabaya, dan merupakan salah satu pusat penyebaran agama Islam tertua di Jawa. Yang ketiga Sunan Bonang atau Makhdum Ibrahim. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila. Putri Adipati Tuban bernama Arya Teja. Sunan Bonang banyak bertakwa melalui kesenian untuk menarik penduduk Jawa agar memeluk Islam. Ia dikatakan sebagai pengubah suluk, wijil, dan tembang Tombo Ati yang masih sering dinyanyikan orang. Yang keempat, Sunan Derajat. Sunan Derajat adalah putra Sunan Ampel. Nama asli dari Sunan Derajat adalah Masih Munat. Masih Munat nantinya terkenal dengan nama Sunan Derajat. Nama sewaktu masih kecil adalah Raden Qasim. Sunan Derajat terkenal juga dengan kegiatan sosialnya. Sunan Derajat diperkirakan wafat pada 1522. Kelima, Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji dengan Syarifah Ruhil atau Dewi Ruhil yang bergelar Nyai Anom Manyurang binti Nyai Ageng Malaka binti Sunan Ampel. Sunan Kudus diperkirakan wafat pada tahun 1550. Yang keenam, Sunan Giri. Sunan Giri adalah putra Maulana Ishak. Sunan Giri merupakan murid dari Sunan Ampel dan saudara seperguruan dari Sunan Bonang. Ia mendirikan pemerintahan mandiri di Giri Kedaton, Gresik, yang selanjutnya berperan sebagai pusat dakwah Islam di wilayah Jawa dan Indonesia Timur. Ketujuh, Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur atau Said Ahmad bin Mansur atau Syekh Subagir. Ia adalah murid Sunan Bonang. Sunan Kalijaga menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah. Yang ke-8, Sunan Muria atau Raden Umar Said. Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah putra Sunan Kalijaga. Ia adalah putra dari Sunan Kalijaga dari istrinya yang bernama Dewi Sarah binti Maulana Ishak. Sunan Muria menikah dengan Dewi Sujina, putri Sunan Ngudung jadi Sunan Muria adalah adik ipar dari Sunan Kudus. 9. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah.
Sunan Gunung Jati atau Syekh Hidayatullah adalah putra Syarif Abdullah Umdatuddin, putra Ali Nurul Alam, putra Syekh Husain Jamaluddin Akbar. Dari pihak ibu, ia masih keturunan keraton Pajajaran melalui Nyai Rara Santang, yaitu anak dari Sri Baduga Maharaja. Peran Wali Songo dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Dari gambaran singkat tentang perjalanan hidup dan perjuangan Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di daerah Jawa, khususnya di wilayah Nusantara pada umumnya, maka peran mereka dapat dibentuk seperti bidang pendidikan, bidang politik, dan yang paling terkenal adalah bidang dakwah, dan diklasifikasikan menjadi peran Wali Songo dalam mengembangkan Islam di Indonesia. 1. Peran Wali Songo di bidang pendidikan. Peran Wali Songo di bidang pendidikan terlihat dari aktivitas mereka dalam mendirikan pesantren, sebagaimana yang dilakukan oleh Sunan Ampel, Sunan Giri, dan Sunan Bonang. Sunan Ampel mendirikan pesantren di Ampel Denta yang dekat dengan Surabaya, yang sekaligus menjadi pusat penyebaran Islam yang pertama di Pulau Jawa. Di tempat inilah ia mendidik pemuda-pemudi Islam sebagai kader, sedangkan Sunan Giri mendirikan pesantren di daerah Giri. Santrinya banyak berasal dari golongan masyarakat ekonomi lemah. Ia mengirim juru dakwah terdidik ke berbagai daerah di luar Pulau Jawa seperti Madura, Bawean, Kangean, Ternate, dan Tidore. Sunan Bonang memusatkan kegiatan pendidikan dan dakwahnya melalui pesantren yang didirikan di daerah Tuban. 1. Kedua, peran Wali Songo di bidang politik. Pada masa pertumbuhan dan perkembangan kerajaan Islam di Jawa, Wali Songo mempunyai peranan yang sangat besar. Di antara mereka menjadi penasihat raja, bahkan ada yang menjadi raja, yaitu Sunan Gunung Jati. Sunan Ampel sangat berpengaruh di kalangan istana Majapahit. Istrinya berasal dari kalangan istana, dan Raden Patah atau putra Raja Majapahit adalah murid-murid beliau. Dekatnya Sunan Ampel dengan kalangan istana membuat penyebaran Islam di daerah Jawa tidak mendapatkan hambatan, bahkan mendapat restu dari penguasa kerajaan. Sunan Giri fungsinya sering dihubungkan dengan pemberi restu dalam penobatan raja. Setiap kali muncul masalah penting yang harus diputuskan, wali yang lain selalu menantikan keputusan dan pertimbangannya. Sunan Kalijaga juga menjadi penasihat Kesultanan Demak Bintoro. Ketiga, peran Wali Songo di bidang dakwah. Sudah jelas sepertinya, peran Wali Songo cukup dominan adalah di bidang dakwah, baik dakwah melalui lisan. Sebagai mubalik, Wali Songo berkeliling dari satu daerah ke daerah lain dalam menyebarkan agama Islam. Sunan Muria dalam upaya dakwahnya selalu mengunjungi desa-desa terpencil. Adapun sarana yang dipergunakan dalam dakwah berupa pesantren yang dipimpin oleh para Wali Songo dan melalui media kesenian seperti wayang. Mereka memanfaatkan pertunjukan tradisional sebagai media dakwah Islam dengan membungkuskan nafas Islam ke dalamnya. Syair dari lagu gamelan ciptaan para wali tersebut berisi pesan tauhid, sikap menyembah Allah dan tidak menyekutukannya atau menyembah yang lain. B. Biografi Abdurrauf Singkel dan peran dalam perkembangan Islam di Indonesia. Biografi Abdurrahman Singkel. Syekh Abdurrauf adalah sebuah gelar kebesaran yang diberikan kepada seorang ulama Aceh yang menjadi Qadhi Malik Al-Adil pada masa pemerintahan Ratu Safiatuddin. Dikenal juga dengan panggilan Tengku Sijah Kuala pada abad ke-17. Salahuddin Hamid mengatakan nama asli Syekh Abdurrauf adalah Aminuddin Abdurrauf bin Ali Al-Jawi Al-Fansuri As-Singkili. Ia dilahirkan pada tahun 1001 Hijriah, 1593 Masehi, dari keluarga ulama. Ayahnya Syekh Ali Fansuri, ulama terkenal yang membangun dan memimpin daya simpang kanan di pedalaman Singkel. Kedua, peran Abdurrauf Singkel dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Ia diperkirakan kembali ke Aceh sekitar tahun 1083 Hijriah atau 1662 Masehi dan mengajarkan serta mengembangkan tarekat Sattariyah yang diperolehnya.
Murid yang berguru padanya banyak yang berasal dari Aceh serta wilayah Nusantara lainnya. Beberapa yang menjadi ulama terkenal ialah Syekh Burhanuddin Ulakan dari Pariaman, Sumatera Barat, Syekh Nurqodin Al-Baharuddin dari Jagat Basemah, Libek, Samende, Panjang, Sumatera Selatan, dan Syekh Abdul Muhi Pamijahan dari Tasikmalaya, Jawa. C. Biografi Muhammad Arsyad Al-Banjari dan peran dalam perkembangan Islam di Indonesia. Biografi Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari lahir di Lok Gabang, Kecamatan Istanbul, Kabupaten Banjar pada malam Kamis, pukul 3 dini hari tanggal 15 Safar 1122 Hijriah atau bertepatan dengan malam Kamis tanggal 19 Maret 1710 Masehi. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dilahirkan dari dua orang ibu bapak yang bernama Siti Aminah binti Husain dan Abdullah bin Abu Bakar. Peran Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam perkembangan Islam di Indonesia. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah pelopor pengajaran hukum Islam di Kalimantan Selatan. Sekembalinya ke kampung halaman dari Mekah, hal pertama yang dikerjakannya ialah membuka tempat pengajian, semacam pesantren, bernama Dalam Pagar, yang kemudian lama-kelamaan menjadi sebuah kampung yang ramai tempat menuntut ilmu agama Islam. Ulama-ulama yang di kemudian hari menduduki tempat-tempat penting di seluruh kerajaan Banjar. Banyak yang merupakan didikan dari suraunya di desa Dalam Pagar. D. Biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan dan peran dalam perkembangan Islam di Indonesia. Biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan dilahirkan di Yogyakarta pada tahun 1868 Miladiyah dengan nama Muhammad Darwis, anak dari seorang Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Sulaiman, khotib di Masjid Sultan kota itu. Ibunya adalah Siti Aminah binti Kiai Haji Ibrahim, penghulu besar di Yogyakarta. Dalam sumber lain, Muhammad Darwis dilahirkan pada tahun 1869. Peran Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah man in action karena beliau mewariskan cukup banyak amal usaha bukan tulisan. Oleh sebab itu, untuk menelusuri sebagaimana orientasi filosofis pendidikan beliau, mesti lebih banyak merujuk pada bagaimana beliau membangun sistem pendidikan. Perhatian Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap dunia pendidikan tidak sedikit. Hal ini dibuktikan dengan perhatian dan kegiatan beliau baik sebelum dan sesudah Muhammadiyah berdiri. E. Biografi Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan peran dalam perkembangan Islam di Indonesia. 1. Biografi Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari memiliki nama lengkap Muhammad Hasyim bin Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim atau yang populer dengan nama Pangeran Benawa bin Abdurrahman yang juga dikenal dengan julukan Joko Tingkir, bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdul Fattah bin Maulan Ishaq bin Ainul Yakin yang populer dengan sebutan Sunan Giri. Sementara dari jalur ibu adalah Muhammad Hasyim binti Halimah binti Layinah binti Sihah bin Abdul Jabbar bin Ahmad bin Pangeran Sambo bin Pangeran Benawa bin Jaka Tingkir atau juga dikenal dengan Mas Karbet bin Lampu Peteng, Prabu Brawijaya 6. Penyebutan pertama menunjuk pada silsilah keturunan dari jalur bapak, sedangkan yang kedua dari jalur ibu. 2. Peran Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam perkembangan Islam di Indonesia. Tahun 1899 mendirikan pesantren Tebu Ireng. Pada tahun 1926 menjadi salah satu pemrakarsa berdirinya Nahdlatul Ulama, yang berarti kebangkitan ulama. Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama atau kebangkitan cendekiawan Islam, disingkat NU, adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Organisasi ini berdiri pada 31 Januari 1926 dan bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi. Keterbelakangan baik secara mental maupun ekonomi yang dialami bangsa Indonesia akibat penjajahan maupun akibat kungkungan tradisi telah menggugah kesadaran kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa ini melalui jalan pendidikan dan organisasi. Gerakan yang muncul 1908 tersebut dikenal dengan Kebangkitan Nasional. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.